Halo para pejuang, masih di Drilling Santai belajar SNBT hari ke-49. Jika sebelumnya Mister sudah menjelaskan soal nomor 1 sampai 6 di set kedua ini, maka sekarang kita lanjutkan dari nomor 7 sampai nomor 11. Buat yang nggak tahu soalnya di mana, Mister ingatkan lagi soalnya ada di deskripsi. Soalnya bisa kalian akses dengan cara mengklik link deskripsi. Silakan. Buat yang belum mengerjakan, mau dicoba dulu silakan coba dulu soalnya. Kalau yang sudah mengerjakan, jangan lupa diambil jawabannya, dicek lagi jawabannya, lalu bagian-bagian yang bingungnya bisa ditonton pembahasannya. Oke, kita mulai saja langsung di soal nomor 7. Soal nomor 7 ini baru pembuka tapi udah cukup kompleks ya menurut Mister ya. Coba kita baca dulu soalnya. Pada segitiga ABC di bawah ini diketahui AB 36 cm. AB 36 cm. Oke. Kemudian CQ adalah 12 cm. CQ itu tinggi sini ya. Tinggi sini cuman nggak bisa tulis. Kita garis aja ya. CQ 12 cm. Asal tahu aja. Terus AR 24 cm. AR itu yang ini ya, yang sebelah sini AR 24 cm dan BP adalah 18 cm tinggi yang di sini. Jadi sebenarnya segitiga ini kita udah tahu semua nih, tinggi untuk alas AB adalah CQ ada angkanya. Tinggi jika kita alasnya adalah BC, maka tingginya itu adalah si AR. Dan satu lagi segitiganya kalau kita anggap alasnya adalah AC. Tingginya adalah PB atau BP. Itu kita punya tingginya. Nah, pertanyaan di soal kita belum baca. Berapakah keliling segitiga ABC? Masalahnya cukup tahu tinggi saja tidak bisa membantu kita untuk menjawab keliling. Gitu. Karena untuk mencari suatu keliling segitiga, kita harus tahu ketiga sisinya. Di mana rumus keliling segitiga itu kan adalah sisi yang pertama tambah sisi yang kedua, tambah sisi yang ketiga. Artinya, mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus cari tahu berapa masing-masing sisinya. Salah satu sisi yang sudah diketahui adalah sisi AB, yaitu 36 cm. Masalahnya, AC dan CB sama sekali belum tahu berapa panjangnya. Itu yang harus kita cari dulu, gitu ya. Nah, dari mana mencari keliling? Kalau Mister bisa menghubungkannya dengan luas segitiga. Dimana kalau kita mencari luas segitiga, mau kita anggap alasnya AB tingginya CQ, atau kita anggap alasnya sebagai AC tingginya PB, atau kita anggap alasnya yang CB tingginya AR. Itu semua memiliki luas yang sama. Karena dia masih satu luas segitiga yang sama. Sehingga Mister bisa mencari luas dari segitiga. Yang pertama Mister gambar ulang A, B, C. Karena kita punya AB itu panjangnya adalah 36 cm. Dan dari Q ke C, ini kan Q ke C itu adalah tingginya ada di soal tuh. CQ adalah 12 cm. Maka pertama kita bisa mencari luas segitiganya dulu. Di mana luas segitiga setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali alasnya 36, tingginya 12. Cek ke Q-nya. Maka kita peroleh luas segitiganya adalah 216 cm persegi. Nah, pertanyaannya, buat apa Mister mencari luas segitiga ini? Nah, Mister kan pengen mencari C ke A. Maka sekarang segitiganya kita flip, kita balik. Jadi segitiganya kita balik, kita anggap CA ini menjadi alas. CA ini menjadi alas. Kemudian di sini ada P ya, kalau kita lihat di gambarnya. Dan paling atas itu adalah si B. Jadi kita anggap CA-nya menjadi alas, si atasnya sekarang jadi B. Kita putar segitiganya. Di mana P ke B itu kita tahu nilainya. Tinggi segitiga BP adalah 18 cm. Ada di soal tuh, 18 cm. Nah, sekarang fokus kita mau mencari berapa panjang dari C ke A. Bagaimana mencari panjang CA? Kita manfaatkan luas segitiga yang tadi. Dimana kan luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Sekarang alasnya kita anggap CA, tingginya kita anggap BP. Dengan kata lain, luasnya tadi 216 cm persegi, dapat dari yang pertama di sebelah kanan. Sama dengan setengah kali alasnya adalah panjang CA, yang kita butuhkan untuk mencari keliling nanti belakangan, dikali tingginya tadi BP 18.
Sehingga bisa kita hitung 218 coret, sisa 9, 216 bagi 9. Maka panjang CA-nya adalah 24 cm. Ini yang kita butuhkan nih. Kita tahu CA-nya sekarang 24 cm. Nah, sekarang kita udah punya dua sisi, AB dan CA. Masih kurang nggak? Masih. Kita masih butuh tahu sisi CB nih. CB sini berapa belum tahu. Nah, sama prinsipnya kita cari menggunakan luas segitiga yang tadi. Maka sekarang Mister membuat satu buah segitiga lagi, di mana segitiganya sekarang kita anggap CB sebagai alasnya. Jadi kalau ini B, ini C, maka di atasnya otomatis A. Jadi kita putar lagi segitiganya sekali lagi. Di mana antara CB ini ada R, dan RA ini udah tahu nih. Panjang dari R ke A ini ada di soal, AR adalah 24 cm. Ya udah, kita butuh BC untuk mengetahui berapa panjang sisinya kan. Pakai prinsip luas yang tadi. Di mana luasnya tadi ada 216 itu sama dengan BC-nya kita nggak tahu alas segitiganya, tapi tingginya tahu. Setengah dikali alas segitiganya BC-nya nggak tahu, kita tulis aja BC, dikali tinggi segitiganya AR 24. 12 24 sisa 12, maka BC-nya adalah 216 bagi 12. Kalau kita hitung 216 bagi 12, maka BC-nya adalah 18. Nah, maka sekarang kita sudah tahu ketiga sisi segitiganya, di mana AB itu 36, AC itu 24, dan BC itu tadi baru kita peroleh adalah 18. Ya udah, sekarang kita bisa mencari keliling karena kita sudah punya ketiga sisi segitiganya. Maka kelilingnya adalah sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3, terserah gitu ya. 24 tambah 36 tambah 18. Kalau kita hitung 24 tambah 36 tambah 18, hasilnya adalah 78. Sehingga keliling segitiga ABC adalah yang A, 78. Seperti itu. Memang rada kompleks ya ngerjain soal ini ya. Tapi sebenarnya kalau kalian udah tahu caranya, ini cepet kok. Tinggal dikotret-kotret kasar aja sebenarnya. Nggak perlu rapi-rapi kayak Mister, kalian gambar segitiganya. Nggak, sebenarnya langsung aja kotret kasar. Oh, dapat luas, ini alasnya. Langsung hitung dapat sisinya gitu. Ini kan Mister mengajarkan pelan-pelan supaya kalian tahu dulu konsepnya dari mana dapetnya. Tapi kalau kalian ketemu soal begini lagi, langsung aja hitung kasar. Jadi kotretannya kotretan kasar aja, nggak perlu rapi-rapi caranya. Seperti itu ya. Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, berikutnya kita lihat soal nomor 8. Pada gambar di bawah ini diketahui panjang AB sama dengan 9. Mister tulis dulu ya. AB itu 9. Lalu AD itu 5, AD itu nggak nyampe ujung. Dan ditanya panjang BC. Berapa panjang BC? Nah, hal pertama yang langsung Mister akan tuliskan adalah kita bisa mencari panjang BD. Dari mana? Kalau A ke B itu 9, A ke D 5, maka panjang BD 9 kurangi 5 alias 4. Kalau kalian ingat, kita bisa mencari BC menggunakan prinsip kesebangunan segitiga. Kalau Mister bilangnya air mancur, tuing, 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 tuing. Biasa yang dituing yang ini ya. Ini kuadrat sama dengan tuing kali tuing. Tapi kan Mister bilang nggak harus yang ini doang yang bisa dicari. Bisa juga kita mencari BC-nya. Dari mana? Artinya BC kuadrat sama dengan tuing kali tuing. Jadi bisa kita tuliskan sebenarnya BC kuadrat itu sama dengan BD dikali BA. Sekali lagi, ini itu adalah ini kali ini. Jadi BD kali BA. Maka ya udah selesai, kita dapat panjang BC-nya kan. Jadi BC kuadrat sama dengan B ke D-nya itu adalah 4 cm. Tadi baru kita cari. B ke A-nya itu tadi kita tahu di soal 9. Maka BC kuadrat sama dengan 36, maka BC-nya sama dengan 6. Selesai, langsung dapat jawabannya yang B. Seperti itu. Soal ini cepat nggak? Cepat. Asal kalian tahu dasar atau materi apa yang dipakai di sini. Ini pakai materi kesebangunan segitiga. Kalau kalian tahu cepat. Jadi, Mister, di sini aku rada lama. Tapi kan kalian bisa menambal waktu yang lama itu di sini. Di sini kalian ngerjain paling kalau kalian udah langsung tahu caranya bagaimana, 10-20 detik selesai. Istilahnya ya waktu sisanya buat nambal di soal sebelah kiri nih. Yang harus dicari satu persatu gitu kan sebenarnya.
Jadi seperti itu ya. Ada yang masih bingung? Sebenarnya kesebangunan segitiga ini udah pernah Mister bahas reviewnya. Silakan buat yang masih bingung nonton aja lagi reviewnya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,99 dikali 6,19 adalah, dan kalian lihat ini adalah tipikal soal yang 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar, 2, 4 benar, 4 benar, atau semua benar. Maka selalu Mister ingatkan dulu ke kalian, soal-soal seperti ini jangan dicek pernyataannya satu persatu. Ingat, Mister selalu ngingetin tanpa bosan. Kalau satu salah, maka jawaban A, B, dan E ini nggak mungkin. Maka kalau sampai pernyataan satu salah, tinggal cek pernyataan dua. Dua benar jawabannya yang C, dua salah jawabannya yang E. Gitu kan? Tapi seandainya satu benar, lumayan juga sebenarnya. Kita udah ngeliminasi C dan D. Karena nggak mungkin. Kalau satu benar pasti C dan D nggak mungkin gitu kan. Nah itu makanya Mister bilang banyak trik cepetnya. Jadi nanti sebenarnya semua pernyataan ini tuh nggak harus kalian cari satu persatu kebenarannya. Oke, nah kita coba untuk mengerjakan soal ini. Di sini kalian harus pinter-pinter melihat kemiripan bentuk. Jadi seandainya udah ada bentuk yang mirip, nggak perlu dihitung manual. Jadi jangan sampai soal-soal begini kalian hitung manual. 6 bagi 19, 0, sekian nanti dikali. Wah jangan guys, jangan. Habis waktu kalian untuk menghitung manual. Tapi kalian lihat kemiripannya. Misal maksud kemiripan gimana sih? Coba kalian lihat ya, kalau misalnya kita lihat yang pernyataan 1. Kalau Mister lihat, di sini kan ada 18 per 19. 18 per 19, bawahnya per 19, di soal juga bawahnya per 19. Maka 18 ini bisa Mister modifikasi menjadi 0,33. 18 itu kan 6 kali 3. Maka bisa Mister tulis nggak? 3 dikali 6 per 19. Nah, jadi si 18-nya Mister pecah menjadi 3 kali 6. Kebetulan 6 dan 6 gitu. Memang tujuan Mister pengen menyamakan begitu. Sehingga kalau ini kita hitung, menghasilkan 0,99 kali 6 per 19. Maka pernyataan 1 dengan soal itu adalah dua hasil yang sama. Sedangkan yang diminta yang lebih besar daripada si soal. Maka pernyataan 1 salah. Kalau pernyataan 1 salah, maka tadi Mister bilang, pilihannya hanya yang C atau yang D. Karena 1 udah pasti salah. Maka kita cek dulu pernyataan 2. 2 benar, hasilnya yang C. Kalau 2 salah, hasilnya yang D gitu. Jadi nggak perlu dicek satu-satu. Makanya kalau kalian bilang PK itu lama, artinya cara mengerjakan kalian ada yang salah gitu. Maka kita cek nomor 2. Nomor 2 bisa nggak ya dicek? Coba kita lihat. Ini udah 0,99. Di sini juga udah 0,99. Maka udah sama. Artinya tinggal kita membandingkan 3 per 38 dengan 6 per 19. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Atau sama dengan? Ya udah, artinya di yang pernyataan 2 ini cukup kita bandingkan 3 per 38 lebih apa daripada 6 per 19. Tadi kenapa? Karena udah sama, depannya 0,99 kali. Maka kalau kita lihat, ini tuh bisa kita ubah menjadi per 38 ya. Jadi 3 per 38, titik. Ini jadiin per 38, samain penyebutnya. 19 ke 38 dikali 2, karena dikali 2, 6-nya juga harus dikali 2, maka jadi 12. Ya udah, maka 3 per 38 ini lebih kecil daripada 6 per 19. Dengan kata lain, pernyataan 2 itu lebih kecil daripada pernyataan yang disoal. Maka yang diminta lebih besar, maka 1 salah, 2 salah. Karena 1 salah, 2 salah, otomatis jawabannya adalah yang D, 4 saja. Selesai kan? Gitu nggak lama ngeceknya, nggak perlu setiap pernyataan dicek. Karena ini masih latihan, kan tadi dia bilang D itu 4 saja yang benar. Maka Mister penasaran nih, kita cek pernyataan 4. Ini kan masih latihan ya. Mister harus buktiin bener nggak itu ya pernyataan 4 benar. Kalau kita lihat pernyataan 4, 0,99, 0,99. Udah sama. Artinya tinggal kita lihat si belakangnya aja nih. 18 per 38 sama 16 per 19 lebih besar yang mana? Atau lebih kecil yang mana? Ya kita bandingin nih.
18 per 38 titik 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 16 per 19. Samain kan? Jadi per 38, ini juga jadi per 38. 19 ke 38 dikali 2 ya. Maka 18 per 38, 19 ke 38 kali 2, maka 6-nya kali 2, 12 per 38. Maka dari sini bisa kita simpulkan lebih besar. Sehingga pernyataan 4 ini benar ya, dia lebih besar daripada yang ada di soal. Maka jawabannya adalah yang D. Tapi tadi Mister bilang sekali lagi ini nggak perlu dicek ya. Ini karena latihan aja. Mister tunjukin caranya. Nah, bagaimana Mister dengan yang ketiga? Misalnya kalian nanya. Yang ketiga jujur susah. Susah dalam arti kenapa? Kalian bisa cek belakangnya. Tapi kan ini depannya beda gitu. 0,66 sama 0,99. Ini Mister nggak kepikiran gitu ya. Gimana cara menyamakannya? Secara depan mungkin bisa kita bandingkan, tapi secara belakangnya kan ini juga beda. Jadi ini harus dihitung gitu kalau mau kalian coba. Makanya inilah tujuan dari soal-soal pernyataan begini, bukan untuk mengecek satu persatu pernyataannya, tapi untuk mencari jawaban A, B, C, D, E secepat mungkin tanpa harus dicek satu persatu. Bahkan kalau kalian ngecek satu langsung jawab jawabannya lebih hebat lagi gitu ya, lebih cepat lagi. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Oke, kita baca lagi nomor 10. Manakah yang mungkin menjadi panjang sisi-sisi sebuah segitiga? Jadi di sini kita punya 4 pernyataan. Dari keempat pernyataan ini ditanya nih. Misalnya pernyataan 1, apakah sisi-sisi ini bisa menjadi segitiga kalau disatukan? Dan pernyataan 2, 3, 4 pun begitu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, Mister, namanya segitiga kan pasti ada 3 sisi ya, Mister. Artinya, pasti 1 sampai 4 bisa jadi segitiga dong, Mister. Nah, ini yang harus kalian hati-hati. Nggak gitu konsepnya. Kalian bayangin, kalian punya batang kayu nih, 3 biji. 3 biji batang kayu. Yang satu batang kayunya panjangnya segini. Mister nggak perlu pakai angka lah ya, kalian bayangin. Yang satu panjangnya segini, yang satu lagi panjangnya segini. Mister tanya ke kalian, kalau ketiga batang kayu ini pengen Mister susun jadi segitiga, apakah bisa terbentuk segitiga? Bayangin artinya ini batang terpanjang, batang terpendeknya satu Mister simpen di sini, batang terpendeknya satu Mister simpen di sini. Nah, lihat, nggak nyampe loh ini, nggak akan jadi segitiga. Ya, artinya nggak setiap sisi itu bisa menjadi segitiga. Kayak gini kan ternyata batangnya terlalu pendek sehingga tidak bisa membentuk segitiga. Gitu ya. Seandainya ini dipanjangin pun, misalnya ini masih belum nyampe untuk mereka bisa bertemu gitu ya. Nah, maka ada syaratnya atau rules-nya untuk bisa menjadi segitiga. Kalau Mister punya suatu segitiga yang sisinya A, B, dan C, itu syarat untuk sisi tersebut bisa membentuk segitiga adalah A tambah B harus lebih besar dari C, A tambah C harus lebih besar dari B, dan B tambah C harus lebih besar dari A. Ini syarat suatu sisi bisa membentuk segitiga. Ingat-ingat nih, nanti kalau keluar lagi soal seperti ini, kalian sudah tahu caranya ya. Nah, maka sekarang kita ngecek aja nih, kalau kita punya 3 sisi seperti ini, misal aja nih, ini si A ke bawah, ini si B-nya ke bawah sini, dan ini si C-nya. Maka kita cek masing-masing apakah mereka memenuhi syarat ini. 3-tiganya harus dipenuhi ya. Kalau misalnya ini terpenuhi, ini enggak, artinya dia nggak bisa membentuk segitiga. Jadi benar-benar harus diperhatiin 3 syaratnya terpenuhi. Nah, kita cek nih sekarang nih. Yang pertama, A tambah B harus lebih besar dari C. 9 tambah 10 lebih besar dari 13. 19 lebih besar dari 13. Oke, syarat pertama terpenuhi. Yang kedua, A tambah C harus lebih besar dari B. Maka 9 tambah 13 lebih besar dari 10. Jelas ya, 9 tambah 13 aja udah 22, lebih besar dari 10. Maka syarat kedua terpenuhi. Yang ketiga juga harus dipenuhi. B tambah C harus lebih besar daripada A. Artinya 10 tambah 13 harus lebih besar daripada 9. Ya jelas ya, 23 lebih besar daripada 9. Maka ketiga syarat ini terpenuhi, maka pernyataan 1
bisa menjadi segitiga kalau sisinya digabungin. Nah, seperti itu maksudnya. Artinya kalau satu bisa, C dan D nggak mungkin jawabannya. Karena satu aja udah benar, nggak mungkin dong gitu ya, C dan D jawabannya. Maka sekarang kita cek pernyataan nomor 2 gitu kan. Nomor 2 kita lihat, A-nya 4, B-nya 7, C-nya 11. Maka A tambah B harus lebih besar dari C. Kita cek, 4 tambah 7 harus lebih besar dari 11. 4 tambah 7 kan 11. 11 sama 11. Oh, nggak lebih besar dong. Itu menjadi sama dengan. Oh, maka ini udah jelas nih. Begitu satu syarat tidak terpenuhi, ini nggak bisa jadi segitiga. Maka kalau dua salah, jawabannya yang A nggak mungkin, yang E nggak mungkin. Jadi tadi kita udah eliminasi, C nggak mungkin, D nggak mungkin karena dua salah. A nggak mungkin, E nggak mungkin. Ya udah, pernyataan lainnya tidak perlu kita cek, pasti tinggal menyisakan satu opsi lagi. Maka jawabannya adalah yang B. Yang benar adalah 1 dan 3. Selesai kan? Jadi Mister bilang untuk soal-soal bertipe seperti ini tuh nggak perlu dicek semua pernyataannya. Ketika satu benar lalu dua salah, ya udah jawabannya 1 dan 3 yang B gitu kan? Ya. Nah, kalau kalian masih nggak percaya, boleh. Tadi kan Mister udah ngajarin caranya ke kalian gimana mengecek bahwa dia itu bisa membentuk segitiga atau enggak. Sekarang kalian cek tuh pernyataan 3 benar atau enggak. Mister yakin jawabannya benar. Kalian tinggal cek ya. Mister soalnya udah cek. Yang 4 pasti salah. Cek, hitung-hitung kalian berlatih sekaligus mengingat-ingat rumusnya nih. Biar kalian nanti kalau keluar lagi soal seperti ini, tahu caranya. Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal nomor 10 ini? Kalau ada yang masih bingung, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, masih tentang 1, 2, 3, 4, 5 benar. Tapi sekarang jenis soalnya udah beda nih. Sekarang kita baca dulu soalnya nomor 11. Jika X dan Y merupakan solusi dari sistem persamaan. Bisa dibaca dulu sistem persamaannya. Ada 2 persamaan di situ ya. Ada persamaan 1 dan persamaan 2. Maka nilai dari X min Y yang ditanya di soal. Kalau ada soal seperti ini, langkah pertama yang Mister pikirkan adalah mungkin nggak dari kedua ini Mister jumlahkan atau kurangin langsung membentuk X min Y. Siapa tahu aja kan beruntung gitu ketika kita jumlahkan kedua persamaan atau kita kurangin kedua persamaannya langsung dapat X min Y. Tapi kalau Mister coba-coba nggak berhasil nih, nggak ketemu X min Y-nya. Karena kenapa? Karena dari awal aja Y-nya sendiri udah nggak ada. Adanya cuma X doang. Artinya nggak bisa nih pakai cara itu. Lalu Mister berpikir lagi nih, ini tuh adalah persamaan linear 3 variabel. Loh kok 3? Lihat, ada X kuadrat, ada Y kuadrat, dan ada X doang. Maka kalau persamaan linear 3 variabel, itu kalau kita mau menyelesaikannya dengan SPLTV, nggak bisa. Karena syarat untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, SPLTV adalah membutuhkan minimal 3 persamaan. Sedangkan di sini cuma ada 2 persamaan. Nggak berhasil juga nih, gitu ya. Tapi di sini, Mister melihat celah di mana ini ada X kuadrat, ini ada Y kuadrat sama min Y kuadrat. Maka salah satu variabel ini bisa dieliminasi. Nggak mungkin dua-duanya ya. Pasti cuma bisa salah satu. Karena yang satu plus, yang satu plus min. Jadi nggak mungkin bisa dieliminasi dua-duanya. Maka yang pertama kali Mister lakukan, Mister akan mencoba untuk menjumlahkan kedua persamaan ini. Sehingga kita tulis X kuadrat tambah Y kuadrat min 16X plus 39 sama dengan 0. Yang bawah X kuadrat min Y kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, dengan Mister menjumlahkan kedua persamaan ini, Mister sudah menghilangkan nilai dari Y kuadrat dengan Y kuadrat. Udah hilang tuh Y kuadratnya. Sehingga sekarang terbentuklah, coba kita lihat, X kuadrat tambah X jadi 2X kuadrat. Minus 16X ditambah 0 ya, tetap aja kita turunin jadi minus 16X. 39 tambah min 9. Tersisa tambah 30 sama dengan 0. Lah, ternyata dengan kita mengeliminasi nilai Y kuadrat, terbentuklah suatu persamaan kuadrat. Dimana kalau kita punya suatu persamaan kuadrat gini, coba kita kecilkan dulu persamaannya dengan cara kita bagi 2 persamaannya.
menjadi X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0, kita bisa mencari kemungkinan nilai X-nya. Dengan cara apa? Kita faktorkan gitu kan. Kita pakai pemfaktoran karena ini berbentuk persamaan kuadrat. Kita bisa cari akar-akarnya nilai X-nya dengan cara memfaktorkan. Ya udah, di sini Mister pakai metode belah ketupat ajaib yang Mister ajarkan di video Mister. Dikali 15 ditambah min 8. Berapa yang dikali 15 ditambah min 8? Ya minus 3 dengan minus 5. Minus 3 kali minus 5 jadi positif 15. Minus 3 tambah minus 5 jadi minus 8. Maka di sini kita isi X min 3, X min 5. Sehingga penyelesaiannya ada dua nih. Bisa X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 5. Nah, sekarang ya udah, kalau kita udah punya nilai X, mau mencari nilai Y-nya karena kita kan mau cari X min Y, artinya butuh Y dong. Substitusilah. Ambil persamaan yang gampang. Kalau di sini ya Mister akan mengambil persamaan yang X kuadrat min Y kuadrat min 9 sama dengan 0. Ini paling gampang persamaannya, lebih simpel. Maka sekarang kita ganti nih. Yang pertama X-nya menjadi 3. Jadinya 3 kuadrat min Y kuadrat min 9 sama dengan 0. Maka min Y kuadratnya pindahin ke sini boleh lah ya. Jadinya minus Y kuadrat pindah ke kanan jadi Y kuadrat positif. 3 pangkat 2, 9. 9 kurangi 9, 0. Maka Y kuadrat sama dengan 0. Ketika X-nya 3, maka Y-nya 0. Ini adalah penyelesaian yang pertama. Masih ada satu penyelesaian lagi, yaitu ketika nilai X-nya sama dengan 5. Maka kita substitusi lagi. X kuadrat min Y kuadrat min 9 sama dengan 0. X kuadratnya kita ganti jadi 5 kuadrat. Dikurangi Y kuadrat min 9 sama dengan 0. Sama seperti tadi, Y kuadratnya pindahin ke sebelah kanan. Jadinya positif Y kuadrat sama dengan 5 pangkat 2. Jadinya 25. 25 kurangi 9. 16. Y kuadrat sama dengan 16. Maka Y-nya adalah akar 16. Nah, hati-hati. Kalau Y-nya akar 16, ada dua penyelesaian. Bisa Y sama dengan 4 atau Y sama dengan min 4. Kenapa Mister bisa min 4? Coba kalian masukin ke sini. Minus 4 kuadrat, minus 4 kali minus 4 jadinya 16. Atau Y-nya juga bisa 4 kuadrat. 4 kuadrat jelas 16. Sehingga jika X-nya 5, maka Y-nya bisa sama dengan 4. Atau X5, Y-nya sama dengan min 4. Sehingga sekarang kita udah punya penyelesaian X dan Y-nya. Yang ditanya di soal adalah nilai dari X min Y. Kalau ditanya X min Y, kita masukin. Kalau X-nya 3, Y-nya 0, maka X min Y sama dengan 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Jadi kalau kita lihat pernyataan 1 itu betul, karena jawabannya adalah 3. Kemudian bisa juga kita pakai X-nya 5, Y-nya 4. Kalau X-nya 5, Y-nya 4, X min Y sama dengan 5 dikurangi 4, hasilnya adalah 1. Maka pernyataan 3 betul. Jangan lupa, nah di sini nih, kalau kalian akar 16 sama dengan 4, jawabannya 1 dan 3. Tapi kalau kalian ingat bahwa Y-nya itu bisa minus 4, maka kita coba nih. Kalau X-nya 5, Y-nya minus 4, jadi 5 min 4, hasilnya adalah 9. Dan ternyata kalau kita lihat pada pernyataan, 9 itu ada di pernyataan kedua. Nah, jadi jebakan di soal ini tuh sebelah sini nih. Jangan kalian akar 16 sama dengan 4. Ingat, kalau ada Y kuadrat sama dengan 16, Y-nya bisa plus minus 4. Bukan cuma 4 gitu ya. Sehingga pernyataan 1, 2, 3 benar, maka jawabannya adalah yang A, seperti itu. Jadi di sini benar-benar harus hati-hati nih. Jangan sampai kalian jawab yang pernyataan 1 dan 3 saja. Kalian lupa Y-nya bisa minus 4. Seperti itu. Jadi kunci di soal ini adalah kalian eliminasi dulu Y-nya dengan cara dijumlahkan. Terbentuklah suatu persamaan kuadrat. Dari suatu persamaan kuadrat yang X itu bisa dicari akar-akarnya. Kita peroleh X-nya bisa 3, bisa X-nya 5.
Kemudian kalian substitusi nilai X-nya untuk mendapatkan Y. Jadi eliminasi substitusi. Mau substitusi ke persamaan 1 sebenarnya silakan aja, boleh-boleh aja. Tapi kan ini ribet ya, ada X kuadrat sama X, ngitungnya lebih ribet. Maka Mister memilih untuk mensubstitusi ke yang persamaan kedua. Karena Mister rasa persamaan kedua ini lebih simpel jika dihitung. Maka kita peroleh ada 3 penyelesaian. X-nya 3, Y-nya 0. X lain 5, Y-nya 4, atau X-nya 5, Y-nya min 4. Ini nih harus hati-hati di sini sebenarnya. Gitu. Ya udah, kalau ditanya X min Y tinggal dihitung, maka kalau kita lihat jawabannya bisa 1, 2, atau 3. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk menyelesaikan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, ya kita cukupkan dulu pembahasan PK set kedua. Part kedua sampai di sini. Bagi yang belum mengerjakan, silakan dikerjakan lagi lanjutannya nomor 12 sampai 15. Mister juga ingatkan bahwa link soalnya ada di deskripsi. Silakan buka saja di deskripsi. Bagi yang masih bingung atau masih ragu-ragu, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Bisa juga kalau kalian punya pendapat kayak Mister, kayaknya ini lebih gampang dikerjakan dengan cara seperti ini deh. Atau Mister, kayaknya ini kurang tepat deh. Apakah begini bisa? Silakan ditulis saja di kolom komentar. Jadi kita bisa belajar sama-sama. Mister juga ikut belajar dari kalian sebenarnya. Oke? Kita cukupkan sampai di sini. Akhir kata Mister mengucapkan selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah, kita selesaikan soalnya di video berikutnya.